Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya jelas ya? Iya, Bu. Jelas. Oke, selamat bertemu lagi di pertemuan ke-8 di Kimia Dasar 2. Di sini saya akan membahas tentang asam, basa, dan garam. Mungkin kalian sudah familiar dengan asam, basa, garam dari SMA juga kalian sudah belajar ya. Asam, Iya. apa sih itu asam? Asam, masih ingat asam? Kalau dari rentang pH-nya sih asam itu yang pH-nya di bawah 7, Bu. Di bawah 7. Terus? Ya. Terus yang Kertas di lakmus dalam merah. air melepaskan ion H+. Kemudian? Terus Kemudian apa lagi? kalau nggak salah donor proton Merah. ya. Donor Donor proton, menurut siapa itu? proton. Donor proton itu menurut Lewis. Lewis. Terus ada lagi kalau basa? Kalau basa itu di pH-nya di atas 7 itu basa. Kemudian? Terus di dalam air melepaskan ion OH-. Terus aseptor proton ya, aseptor proton. Oke, kita bahas ya. Asam basa ini sebenarnya sudah ada sejak lama, jadi sudah diteliti oleh beberapa peneliti. Nah, kita bahas sejarahnya seperti apa. Nah, betul tadi konsep asam dan basa. Nah, asam sendiri ini terdiri dari ion H+. Nah, di mana dia disebut dengan anion atau sisa asam negatif. Umumnya rasanya masam, makanya disebut asam dan bersifat korosif. Korosif itu apa? Dia itu mudah melepuh. Jadi kalau misalnya asam kuat kayak ya melepuhkan karena membuat si sesuatu itu berkarat, kayak misalnya stainless, kayak logam lainnya itu berkarat ya. Nah, contohnya misalnya apa? Asam kuat kayak H2SO4. H2SO4 itu kan merupakan asam kuat. Nah, asam kuat kalau kita biarkan di logam, dia itu akan menghasilkan karat. Jadi disimpannya biasanya di botol kaca dan disimpannya juga di ruang asam. pH-nya seperti apa? pH-nya itu di bawah 7, betul tadi ya. Terus memerahkan kertas lakmus. Jadi kalau misalnya kita mengecek lakmus, lakmusnya biru, kalau larutannya asam akan berubah menjadi merah. Kemudian jika ditetesi dengan PP atau penoltalen, jadi tidak berwarna. Ditetesi metil merah menjadi merah kalau misalnya asam. Nah, kemudian kalau basa itu terdiri dari ion logam positif dan ion logam OH-. Terasa agak pahit, kemudian bersifat kaustik, artinya licin seperti sabun kaustik ya. Terus membirukan lakmus. Jadi kalau lakmus merah dicelupkan kepada larutan basa akan menjadi biru. Kemudian ditetesi dengan PP akan berwarna merah. Kalau misalnya kita biasanya kan titrasi, yang di bawahnya itu adalah yang kita titrasi itu adalah NaOH. Jadi kalau ditambahkan dengan PP dia akan berwarna merah atau kita sebutnya merah jambu ya. Kemudian ditetesi metil merah akan berwarna jingga. Nah, teori asam basa. Menurut Arrhenius, pada tahun 1884, asam itu adalah zat dalam air yang dapat melepaskan ion H+. Jadi contohnya HXZ misalnya, atau di mana kalau diionkan akan menghasilkan H+ dan Z-. Atau basa itu zat yang dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Contohnya misalnya LOH diionkan menjadi L+ dan OH-. Nah, ini tapi tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena tidak setiap larutan itu merupakan air. Jadi kalau misalnya bukan air, itu gimana untuk membedakan H+ dan OH-nya? Akhirnya ini terhapus. Jadi yang melepaskan H+ dalam air dan OH dalam air ini tidak berlaku. Kemudian
Nah, di sini ada beberapa contoh asam dan basa. Di sini ada asam anorganik, contohnya HCl, HCN, HNO3, asam nitrat, asam sulfat, kemudian asam organik, contohnya HCOOH, kemudian asam cuka, CH3COOH, dan asam oksalat, H2C2O4. Kemudian asam hipotetis, contohnya NO2, asam sulfit, asam kromit. Kemudian basa, di sini ada contohnya NaOH, kalium hidroksida, dan aluminium hidroksida. Dan juga gas amoniak. Ini merupakan contoh dari basa. Nah, kemudian dari asam basa Bronsted-Lowry. Nah, di sini menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah spesies yang memberikan proton H+ atau donor proton. Jadi tadi ya, donor proton itu menurut siapa? Menurut Lowry. Bronsted-Lowry. Kemudian basa itu spesies yang menerima proton. Contohnya di sini ada amoniak ditambah dengan air akan membentuk asam amoniak akan membentuk amoniak plus H3O+. Kemudian air ditambahkan amoniak akan berbalik NH+ plus OH. Sedangkan ini tidak bisa berlangsung setiap senyawa itu seperti ini. Jadi Bronsted-Lowry juga kurang begitu pas untuk pengertian asam dan basa. Akhirnya diperbaiki ya. Nah, di sini dari Bronsted-Lowry ini dapat kita ketahui ada namanya dengan asam basa konjugasi, pasangan asam basa konjugasi. Nah, di sini asam basa konjugasi berarti kalau asam berarti H+ dengan basa konjugasinya. Kalau basa basa plus H+ itu adalah asam konjugasi. Nah, di sini contohnya misalnya HCl, asam klorida ditambahkan dengan amoniak akan menghasilkan ion klorida dengan asam amoniak. Nah, kemudian HNO2 ditambah dengan asam cuka, HCH3COOH, akan menjadi NO2 di sini dan CH3COOH2+. Nah, ini tidak berlaku di sini. Si Bronsted-Lowry. Kenapa? Karena CH3COOH2+ ini tidak stabil, tidak akan bisa menjadi ion. Nah, lahirlah dari asam basa Lewis. Asam basa Lewis mendefinisikan asam dan basa berdasarkan serah terima pasangan elektron. Asam itu adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa itu donor pasangan elektron. Contohnya di sini. H+ dengan amoniak akan membentuk asam amoniak, di mana di sini H+ di sini adalah penerima. Di sini asam kan? Di sini asam amoniak berarti akseptor penerima elektron, sedangkan basanya di sini donor pasangan elektron. Di sini ada elektron yang masih belum berpasangan didonorkan sehingga membentuk NH4+. Oke. Jelas sampai situ perbedaan antara yang tadi Arrhenius yang pertama, kemudian Bronsted-Lowry dan Lewis ya. Ada yang bertanyakan? Enggak, Bu. Oke, kemudian lanjut ke pH, pOH, dan pKw. Nah, ini juga sudah banyak kalian kerjakan atau soal-soalnya di SMA ya. Konsep pH, pOH, dan pKw. Nah, perbedaannya apa? pH, derajat atau tingkat keasaman, bergantung pada konsentrasi ion H+-nya. Semakin besar H+, semakin asam. Jadi dia itu semakin pH-nya semakin kecil, karena kan logaritma dari H+-nya itu adalah pH-nya kan. Berarti semakin besar logaritmanya, berarti semakin kecil nilai pH-nya dan akan semakin asam. Karena asam itu adalah 1 sampai 6, itu namanya asam. Kemudian menurut Sorensen, H+
adalah negatif dari logaritme H+. Secara matematika, pH adalah min log H+. Sedangkan OH dinyatakan dengan POH, yaitu min log OH min. Nah ini, ingat rumus ini? Ada min log H+ dan min log OH min. Untuk asam, min log H+, untuk basa, min log OH min. Nah, konsep pH, POH, dan pKw. Tetapan kesetimbangan air atau KW. Nah, reaksi kesetimbangan air, contohnya di sini adalah H2O. H2O kalau kita hidrolisis akan menjadi H+ dan OH-. Nah, KW-nya adalah hasil dari reaksi tersebut, hidrolisis tersebut, berarti OH H+, konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH-. Nah, itu adalah KW-nya. Jadi hubungan adalah antara pH dan POH, kalau kita jumlahkan, itu harus sama dengan 14. Jadi pH ditambah POH-nya adalah 14. Jadi kita bisa dua rumus. Misalnya kita punyanya tadi kita pakai POH bisa, pH bisa. Karena nanti kalau dijumlahkan adalah sama dengan 14. Nanti kita cobain contoh soalnya ya, biar ngerti. Nah, di sini. Contoh soal, hitunglah pH dari larutan berikut. Larutan asam klorida dengan H+ sama dengan 10 pangkat min 2. Larutan asam cuka, H+ sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Berarti berapa nih? Asam klorida berarti berapa? Kalian ada yang pegang kalkulator? 2 log. Min log. Min Kan log 10-nya jadi itu ya. 2 gitu ya, Bu ya. Min log 10 pangkat minus 2 gitu. 10 pangkat minus 2 berarti Jadinya 2. 2 log 2 log 10. 2 berarti kan. 2, karena kan kalau 10 min di log 2. kan jadi 1. 10 kan. Ingat nggak? Bukannya ada min 2-nya ya, Bu ya? Min 2. Kan kita tadi rumusnya min log konsentrasi H+. Ini kan udah min. Min dikali min jadi plus kan? Ingat nggak? Iya, 10 log 10 kan 1 kan ya. Jadi 2 kali 1, 2. Ini kan minus 2. Nanti dipindahin yang 2-nya itu kan? Iya, 10 pangkat min 2. Min log 10 pangkat min 2. Kan log 10 pangkat min 2 itu adalah min 2. Dikali min, tadi kan rumusnya min log konsentrasi H+. Berarti minus dikali minus sama dengan plus kan? Berarti plus 2. Jadi pH dari larutan asam klorida yaitu pH-nya adalah 2, sedangkan konsentrasinya 10 pangkat min 2. Jelas nggak? Oke. Masih gak ngerti, lupa lagi yang itu, Bu. Baca lagi nanti. Kemudian larutan asam cuka dengan H+-nya konsentrasinya 5 kali 10 pangkat min 3. Berarti berapa nih? Ya. 15. 15 dari mana? pH enggak sampai 15. Ya. Perasaan kalau soal-soal yang gini, 3-nya dikali 5 nanti. Apa 3 yang dipindah? 3 pindah, 3 log 10 pangkat 5 gitu. Bukan, kalau ada pertanyaan kayak gini, biasanya kalau log itu kan dikali, berarti dia itu ditambah. Berarti log 5 ditambah log 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 3 lognya berapa? Log 10 pangkat min 3? 3. 3. Log 5? Kalau nggak ada kalkulator, berarti log 5 ditambah dengan log 10 pangkat min 3. Log 10 pangkat min 3 adalah min 3 kan?
Berarti kalau kita keluarkan, berarti min 3 ditambah log 5. Benar nggak? Bukan min 3 ditambah log 5. Jelas nggak? 5 itu Berarti kan kalau ada yang kayak gini, berarti kan log 5 dikali 10 pangkat min 3. Nah, berarti ya 5 dikali 10 pangkat min 3. 5 dikali 10 pangkat min 3. Berarti min log 5 kali 10 pangkat min 3. Berarti min log 5 plus log 10 pangkat min 3. Nah, ini min log 5 ditambah minus 3. Nah, gini, ingat? Kelihatan nggak? Aduh. Enggak, Bu. Jadi kalau misalnya kita kayak misalnya di kalkulator kan tadi log 5 tuh 0,7. Jadi log 5 plus min log 10 pangkat min 3 gitu. Bagaimana, Bu? Jadi kan gini, misalnya tadi konsentrasinya itu konsentrasi H+, itu kan sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Ini anggap kalian min 3-nya itu pangkat ya, karena di sini nggak ada pangkat. Oke, kemudian nanti berarti pH-nya sama dengan min log 5 dikali 10 pangkat min 3. Berarti kan min log 5 kalau dikali berarti kan biasanya ditambah ya, sama dengan min log 10 pangkat min 3. Berarti di sini sama dengan min log 5 plus minus log 10 3. Berarti jawabannya adalah 3 min log 5. Jelas nggak? Ini ingat-ingat lagi log. Jadi nanti kalian pas UAS ya, berarti UAS kalian nggak usah bawa kalkulator untuk log kan, karena nggak usah sampai akhir. Kayak gini aja udah oke. Udah, ini ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya hapus ya. Ya, Bu, udah dicatat.
Oke, kemudian hitunglah H+ dari larutan berikut. Ini dibalik, berarti larutan kalsium hidroksida dengan pH-nya 12 plus log 3, itu berarti konsentrasinya berapa. Kemudian larutan natrium hidroksida dengan pOH-nya 2 min log 5, berarti pOH-nya sekian, konsentrasinya berapa. Ini kalian kerjain ya, nanti kita bahas. Saya lanjut dulu. Nah, kemudian kekuatan asam basa. Kekuatan asam basa ini kita bisa hitung pakai rumus. Nah, misalnya di sini ada beberapa contoh asam kuat. Ada asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam amoniak, asam sulfat, dan asam klorat. Nah, di sini dengan derajat ionisasinya sama dengan 1. Nah, derajat konsentrasi dari asam kuat, kenapa dia itu sama dengan 1? Karena derajat ionisasinya 1. Jadi kalau dikalikan konsentrasi Ma-nya sama dengan konsentrasi asamnya, dengan valensi asam. Nah, di sini karena ionisasinya 1, berarti H+ sama dengan Ma. Kalau asam lemah, beda lagi, karena derajat ionisasinya antara 0 sampai 1, maka ketetapan ionisasi asamnya itu adalah H+ sama dengan akar dari ketetapan ionisasi asam dikali Ma atau konsentrasi asam. Nah, ionisasinya sama dengan nanti akar dari ketetapan ionisasi asam dibagi dengan konsentrasi asam untuk asam lemah. Kalau asam kuat tinggal dikalikan langsung karena derajat ionisasinya sama dengan 1. Nah, kekuatan asam basa. Di sini ada contohnya asam polivalen. Contohnya H2S. Tahap pertama H2S ini kalau kita ionkan menjadi H+ dan HS-. Nah, dengan ketetapan konsentrasi ketetapan asamnya adalah 8,9 kali 10⁻⁸. Tahap 2 HS- itu kita ionisasikan lagi menjadi H+ dan S2-. Sehingga ketetapan ionisasi, ketetapan asamnya itu adalah 1,2 kali 10⁻⁻13. Berarti yang tadi ya, kalau misalnya kita yang pertama, tahap pertama, berarti dia itu konsentrasinya asamnya adalah Ka dikali Ma. Kalau tahap 2, Ka1 dikali Ma. Nih, Ka1 dikali Ma. Konsentrasinya berapa? Kalau tadi yang tahap 1 berarti Ka dikali konsentrasi asam. Nah, di sini ada beberapa contoh soalnya. Hitung pH dari 100 ml larutan asam klorida dengan 0,01 molar. Nah, ini coba kalian kerjakan. Nanti kita bahas ya, mulai minggu depan. Nanti saya sekalian ngasih contoh soal yang lainnya tentang pH, pOH, dan pKw. Ini kalian screenshot dulu aja untuk kalian latihan. Oke. Nah, kemudian kekuatan asam basa, ada tadi asam kuat dan sekarang basa kuat. Sama dengan asam, kalau basa kuat itu biasanya ada di golongan 1A dan 2A, kecuali barium dan magnesium. Jadi derajat ionisasinya adalah sama dengan 1, sehingga konsentrasi OH-nya sama dengan konsentrasi basanya. Kalau basa lemah itu karena ionisasinya antara 0 sampai 1, berarti OH-nya itu adalah konsentrasinya akar dari Kb dikali Mb, di mana Kb-nya adalah tetapan ionisasi basa, Mb-nya adalah konsentrasi basa. Derajat ionisasi bisa kita cari dengan akar Kb per Mb. Nah, di sini juga ada contoh soal lagi ya.
Bukannya Bu, Ya, itu sampai pH doang ya? Bukannya kalau basa itu sampai pOH? sampai pH. Iya, Kan 14 gini, plus kan ditambah. kalau kita mau bicara asam sama basa, tadi kan ya, asam sama basa, kita mau cari, misalnya kalau basa pakai pOH, itu Iya. silakan. Tapi kalau pakai pH juga nggak apa-apa, karena pH dan pOH kalau kita jumlahkan harus sama dengan 14. Jadi kalau misalnya kita mau ngitungnya pH, pH-nya berapa, berarti kalau nanti yang dicarinya pOH, berarti 14 dikurangi pH. Oke, jelas. Ini latihan soal lagi. Nah, kemudian ini ada beberapa indikator. Indikator ada yang sering kita gunakan, ada fenoftalen, PP, BB PP, yang bromtimol biru. Kalau fenoftalin itu pH-nya dia dari 8,3 sampai 10,0. Jadi biasanya digunakan untuk larutan titrasinya yang akan dititrasinya itu berupa basa. Biasanya menggunakan PP. Kemudian bromtimol biru. BTB. Ini biasanya dalam trayek pH-nya yang digunakan untuk larutan dari 6 sampai 7,6. 6 sampai 7,6 ini biasanya nanti dari kuning berubah menjadi biru. Kemudian metil merah ini untuk larutan asam biasanya, dan metil jingga juga untuk larutan asam. Ini hanya beberapa contoh indikator yang sering digunakan. Nah, ini ada latihan soal lagi. Kita bahas minggu depan. Kemudian ada reaksi asam basa dan reaksi penetralan. Nah, reaksi penetralan adalah reaksi asam dan basa yang menghasilkan garam dan air yang bersifat netral. Contohnya di sini HA dan LOH. Asam HA itu adalah larutan berbentuk asam dan LOH basa. Nah, kalau kita larutkan atau reaksikan kedua tersebut akan membentuk suatu garam yaitu La. Dan akan membentuk air sebagai hasil produk lainnya. Contohnya di sini kalau kita campurkan larutan asam nitrat dan larutan kalium hidroksida. Kemudian larutan asam klorida dan larutan kalium hidroksida akan membentuk apa tuh? Kalium hidroksida dan klorida akan membentuk apa? HCl, NaCl, kalium hidroksida. Kan asam klorida ditambah dengan kalium hidroksida. Ca dalam kurung OH2. HCl ditambah KOH, berarti KCl ditambah H2O. Iya. Yang ketiga itu adalah asam sulfat, berarti H2SO4 ditambah natrium hidroksida, berarti Na2SO4 ditambah H2O. Nah, kemudian terakhir di sini reaksi asam dan basa penetralan. Nah, di sini reaksi penetralan belum tentu menghasilkan larutan yang bersifat netral. Bisa disebut netral bila mol H+ sama dengan mol OH-. Bisa disebut dengan asam kalau garamnya, kan kalau kita bilang garam itu ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa. Nah, ini kalau misalnya dia netral berarti mol H+ dan mol OH- sama banyaknya. Kalau lebih ke H+ berarti dia itu garamnya bersifat asam, kalau lebih ke OH berarti garamnya bersifat basa di sini ya. Kemudian langkah untuk menentukan pH reaksi penetralan. Yang pertama, menentukan mol H+ dan mol OH-. Yang kedua adalah menentukan mol H+ atau OH- yang bersisanya seperti apa, berapa banyak. Kemudian menentukan konsentrasi H+ dan OH- bersisa, dan menentukan pH itu sendiri. Ini langkah menentukan pH. Oke, untuk beberapa soal yang tadi di atas kita bahas minggu depan. Untuk asam basa garam ada yang mau ditanyakan?
Ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, kita ketemu lagi minggu depan ya. Nggak bahas UTS. Ya, sekarang langsung ngebahas UTS, tapi ini waktunya sudah selesai, jadi nanti kita bahas yang UTS. Oke. Tidak ada yang ditanyakan?